Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Rafi dengan NIM 2016-210317. Di sini saya akan berpresentasi tentang bermitra untuk membangun keterlibatan, nilai, dan hubungan pelanggan. Yang pertama yaitu ada strategi pemasaran. Untuk strategi pemasaran adalah logika pemasaran, dan berdasarkan itu unit bisnis diharapkan untuk mencapai sasaran-sasaran pemasarannya. Strategi pemasaran terdiri dari pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran dan perusahaan, bauran pemasaran, dan alokasi pemasaran. Kemudian, strategi pemasaran terdiri atas 5 elemen yang saling terkait. Kelima elemen tersebut antara lain, yang pertama adalah pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Yang kedua, perencanaan produk. Dan yang ketiga, penetapan harga, yaitu menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. Kemudian yang keempat, sistem distribusi, yaitu saluran perdagangan, grosir, dan eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. Kemudian yang terakhir, komunikasi pemasaran, yaitu meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Kemudian mendefinisikan misi perusahaan. Pernyataan misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi. Walaupun sering tidak berubah dalam jangka waktu yang lama, sebuah organisasi tidak lazim memperbarui pernyataan misi mereka, dan umumnya terjadi ketika sebuah organisasi berkembang. Dan yang terakhir, portofolio bisnis. Untuk definisi portofolio bisa berbeda-beda tergantung pada bidang-bidang masing-masing. Pada umumnya, portofolio adalah kumpulan dokumentasi pencapaian seseorang, lembaga, kelompok, organisasi, dan perusahaan. Kemudian untuk tujuan adanya portofolio adalah untuk mengumpulkan dokumentasi perkembangan dan progres suatu proses dalam mencapai target yang dibuat. Sedangkan portofolio dalam bidang bisnis adalah kumpulan dokumentasi produk dan bisnis yang berhubungan dengan perusahaan. Kemudian fungsi portofolio adalah sebagai sumber pedoman untuk melihat berbagai pencapaian atau prestasi yang telah diraih oleh seseorang atau perusahaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ibnu Al-Roja Syafaat dengan NIM 2016-210425. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai langkah-langkah analisis portofolio bisnis terkini. Ada 2 poin di dalam mengenali langkah-langkah analisis portofolio bisnis terkini. Yang pertama yaitu mengenali bisnis utama yang membentuk perusahaan. Bisnis utama ini dapat disebut dengan strategic business unit atau SBU. SBU adalah unit perusahaan yang mempunyai misi dan tujuan terpisah serta dapat direncanakan secara independen dari bisnis perusahaan yang lain. Yang kedua adalah menarik daya tarik berbagai SBU-nya dan memutuskan berapa banyak dukungan yang layak bagi masing-masing SBU-nya. Sebagian besar perusahaan disarankan untuk berfokus pada kompetensi inti ketika mereka merancang portofolio bisnis mereka. Nah, bagaimana cara untuk merancang portofolio bisnis? Untuk merancang portofolio bisnis ini biasanya digunakan alat ukur, yaitu BCG Matrix atau Boston Consulting Group. BCG Matrix adalah alat yang digunakan untuk membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pada jangka panjang sebuah perusahaan. Ada 4 poin di dalam BCG Matrix. Yang pertama yaitu STAR, yang kedua adalah cash flow, yang ketiga adalah docs, dan yang keempat adalah question mark. Saya beralih kepada poin yang pertama yaitu stars. Stars ini adalah unit atau produk unit bisnis, di mana unit bisnis ini memiliki pangsa pasar yang besar, pertumbuhan yang cepat, dan mereka hampir menguasai seluruh pasar. Yang kedua yaitu adalah cash flow.
Cashco ini adalah produk atau unit bisnis yang menguasai daerah pasar, yang menguasai pasar dan memiliki pertumbuhan yang cepat dan pangsa pasar yang besar dan pendapatan yang lebih besar daripada pengeluaran dari perusahaan. Yang ketiga yaitu DOX. DOX adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pertumbuhan yang sangat rendah dan pangsa pasarnya juga sangat rendah. Yang keempat dan yang terakhir adalah question mark. Question mark adalah produk atau unit bisnis yang memiliki prospek pangsa pasarnya yang sangat besar, prospek pertumbuhan yang sangat besar, namun pangsa pasar mereka masih sangatlah rendah. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Hilmi Khairul Rizky, NIM 2017-210-096 akan menjelaskan tentang peranan pemasaran. Yang pertama yaitu menyediakan filosofi panutan konsep pemasaran yang menyarankan bahwa strategi perusahaan harus berkutat di sekitar upaya membangun hubungan yang menguntungkan dengan kelompok. Yang kedua yaitu menyediakan masukan pada perencanaan strategis dengan membantu mengenali peluang pasar yang atraktif dan menilai potensi perusahaan untuk memanggil keuntungan dari peluang tersebut. Yang ketiga yaitu dalam unit bisnis individual, pemasaran merancang strategi untuk mencapai tujuan unit. Setelah tujuan unit ditetapkan, tugas pemasaran adalah membantu melaksanakan unit tersebut secara menguntungkan. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama yaitu produk atau jasa produk. Di sini dapat berupa bentuk fisik seperti makanan, buku, atau bersifat digital seperti aplikasi dan lain sebagainya. Produk ini juga dapat berupa jasa atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan Anda. Yang kedua yaitu price atau harga. Yang dimaksud adalah penawaran Anda kepada klien mengenai produk atau jasa perusahaan. Pilihlah harga yang sesuai dengan kemampuan target pasar. Yang ketiga yaitu place atau lokasi usaha. Teori ini berfokus pada lokasi perusahaan Anda berdiri. Semakin strategis lokasi perusahaan, maka akan semakin besar keuntungan yang Anda dapat. Dengan lokasi yang strategis dapat mempermudah konsumen menemukan lokasi bisnis Anda. Selanjutnya yaitu strategi promosi. Strategi marketing mix ini juga berfokus kepada masalah promosi bisnis, seperti bagaimana cara memasarkan produk, media yang digunakan, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu people atau sumber daya manusia. Faktor ini berperan penting dalam membuat kemajuan dan kemunduran sebuah perusahaan. Ini alasannya mengapa perusahaan-perusahaan mencari kandidat yang kompeten dalam hal pemasaran. Faktor penting lainnya dari SDM adalah attitude dan motivasi dari karyawan dalam industri jasa. Selanjutnya yaitu proses. Teori yang satu ini mencakup bagaimana perusahaan melayani permintaan konsumen, mulai dari konsumen memesan hingga mendapatkan pesanannya. Beberapa perusahaan tentu saja memiliki proses melayani konsumen yang berbeda-beda dan unik. Yang terakhir yaitu penampilan. Di sini adalah kemasan yang digunakan pada produk. Semakin menarik kemasan yang digunakan, maka semakin minat keingintahuan konsumen terhadap produk Anda. Slide yang terakhir yaitu mengelola usaha pemasaran menggunakan analisa SWOT. Analisa SWOT singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Strength atau kekuatan yaitu kemampuan internal yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Yang kedua weakness atau kelemahan, batasan internal yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuannya. Opportunities yaitu peluang
yaitu faktor eksternal yang mungkin dapat dieksploitasi perusahaan untuk kepentingannya. Trade yaitu faktor eksternal terbaru yang mungkin bertentangan dengan kinerja perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.